Halo minasan, jadi dalam video ini saya akan berbagi pengalaman saya dalam mengikuti tes SSW bidang pertanian. Bagi teman-teman yang ingin ataupun yang akan mengikuti tes ini, wajib lihat video ini sampai akhir, karena saya akan memberitahu kalian soal-soal yang kemarin keluar dan cara-cara tips atau triknya. Check it out. Untuk tes SSW bidang pertanian ini, kita diberi waktu sekitar 60 menit dan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama adalah listening ringan, jadi kita itu cukup mendengarkan, itu sekitar 20 soal. Untuk sesi kedua, materi seputar pertanian, itu ada 45 soal kalau tidak salah. Nah, untuk cara mengerjakannya, kita bisa lihat gambar seperti di samping. Nah, kira-kira tampilan layar monitor pada saat kalian mengerjakan tes sesi 1 adalah seperti ini, kurang lebih lah gitu. Ini karena saya bikin sendiri, jadi ya dibuat semirip mungkin, tapi ya masih jauh sih. Tapi kira-kira seperti itu. Untuk di bagian samping itu ada nomor soal. Nomor soal itu, kalau soal yang sudah dikerjakan itu warnanya abu-abu. Untuk yang warna hijau berarti itu belum dikerjakan. Nah, di atas ada panduan soal. Jadi setiap nomor biasanya kita diberitahu cara-cara mengisinya. Misalkan pada sesi listening, di situ ada tuliskan jam dalam format 4 angka. Misalkan jam 4:00. Nah, jadi kita menuliskannya itu 04:00. Misalkan jam 3 juga nulisnya 03:00. Atau misal jam 5:30 kita coba menuliskan 05:30. Jadi seperti itu. Nah, untuk soal listeningnya, nah ini perlu dicermati. Soal listening dalam sesi 1, soalnya itu tidak bisa diulang. Jadi pastikan sebelum kalian mencet tombol play, kita sudah harus baca panduan di atas. Jadi kita nanti bisa tahu, bisa lebih teliti lah gitu. Setelah kalian mengerjakan soal, kita klik tombol selanjutnya. Nah, jadi di sesi 1 ini perlu diingat, jadi tidak bisa diulang soal listeningnya. Berbeda dengan waktu tes JFT A2, itu soal listening bisa diulang sebanyak ya beberapa kali lah. Jadi kita kalau yang pertama belum jelas, kita bisa ulang. Tapi untuk yang di tes SSW kali ini, soal listening tidak bisa diulang, jadi cukup 1 kali dengar. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk soal-soal sesi 1 yang listening, kira-kira soalnya seperti ini. Ada 4 soal yang kita menuliskan angka dengan format 4 angka seperti yang tadi saya bilang. Contoh, kemarin kalau nggak salah soalnya seperti ini. Kyowa Robujini Okimas. Nah, jadi kita menulis soalnya, menulis jawabannya itu 06:00 seperti itu. Nah, itu ada sekitar 4 soal dalam format yang seperti itu. Selanjutnya untuk tanggal, pengisian tanggal. Jadi nanti kita tanya, Kyowa nanichi desu ka? Nanichi. Jadi sekarang hari ini tanggal berapa? Nah, kita mengisi dengan format 4 angka seperti yang tadi. Nah, pastikan kalian lihat perintahnya di atas itu ya, karena setiap soal kadang perintahnya berubah-ubah. Untuk soal selanjutnya itu listening ringan sih. Jadi kemarin soalnya misalkan seperti ini, di dalam kantong itu ada, di dalam lembar ada 3 buah apel dalam kantong. Jadi di situ ada 3 kantong. Kantong pertama berisi 3 apel, kantong kedua 2 apel, kantong ketiga 1 apel. Nah, tapi
kantong tersebut di tepu itu apa ya, diisolasi dengan beda warna. Nah soalnya seperti ini, itu Kaisa Mitsuringo Akai Tepu Onegaishimasu. Nah, jadi kita nanti di bawah tinggal milih gambar yang mana. Jadi kalau misalkan yang ada tepu warna merah itu yang dipilih, yang apelnya ada 3 dengan tepu yang warna merah itu yang kita pilih. Nah kira-kira sesi 1 itu seperti itulah, nggak terlalu banyak, listening ringan sekitar 20 soal. Soalnya juga gampang-gampang. Kayaknya sih untuk teman-teman kalau yang sudah lolos JFT, kalau mengerjakan listening ini insya Allah bisa lah. Paling kita yang agak susah itu tadi itu yang format 4 angka tadi, karena di situ ada perlu ketelitian khusus lah, kira-kira seperti itu. Nah kita lanjut ke sesi kedua. Nah, untuk sesi yang kedua, kira-kira tampilan di monitor kalian itu seperti ini. Hampir sama sih dengan seperti sesi 1, cuma bedanya soalnya itu seputar pertanyaan. Nah, juga pada sesi kedua ini kita bisa mengulang soal-soal sebelumnya kalau kita merasa waktu yang tersisa itu masih cukup banyak. Tinggal kalian klik saja nomor yang kalian inginkan, yang kira-kira kalian tadi dalam jawabnya itu masih ragu, kita klik lagi itu masih bisa. Jadi kalau waktu kalian masih sisa, kalian bisa mengoreksi kembali, mengulangi kembali soal yang kira-kira tadi kalian agak ragu dalam mengerjakannya. Itu jadi berbeda dengan yang sesi pertama, tidak bisa diulang. Kalau yang sesi kedua kalian bisa mengulang nomor berapa yang kalian inginkan walaupun kalian sudah selesai mengerjakan tugas itu, asal belum di end atau finish test gitu. Sekarang belum itu diklik, kalian masih bisa mengulang soal-soalnya lagi. Nah selanjutnya kita masuk ke soal-soal yang akan kita bahas. Yang kemarin keluar itu soal-soal seperti apa. Yang pertama, kalian siapkan dulu modul pertanyaan kalian yang bisa kalian download di Google. Itu kayaknya sudah banyak yang sudah share, jadi kalian harus siapkan itu dulu. Yuk. Ya, silahkan kalian buka halaman 3. Di situ tertulis penyerapan nutrisi dan air. Nah, kemarin materi ini keluar nih. Tanaman menyerap nutrisi dan air dari tanah melalui akar. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada di halaman 5. Nah, ini tentang tata cara yang baik, cara menyimpan benih yang baik. Begitu. Kalau nggak salah soalnya seperti ini. Benih baik disimpan di A. Suhu tinggi, kelembapan tinggi. B. Suhu rendah, kelembapan tinggi. C. Suhu rendah, kelembapan rendah. Dan D. Suhu rendah, kelembapan tinggi. Nah, itu yang benar yang mana, silahkan kalian pilih seperti itu. Nah, selanjutnya ada di halaman 6. Nah, untuk penjarangan kalian bisa lihat gambar di samping. Jadi bibit mana yang kira-kira harus dicabut dan mana yang kita sisakan. Nah, jadi di soal-soal yang kemarin keluar itu banyak yang berkaitan dengan gambar. Silahkan kalian lihat gambar-gambar tersebut, ya dihafalin kayak gitu. Paling enggak kalau nggak salah hampir ada 10 soal itu berkaitan dengan gambar. Selanjutnya kita buka di halaman 8. Halaman 8 itu juga tentang gambar. Gambar itu nanti keluar juga itu. Halaman 8 ke
halaman 8 ya keluar. Nah, halaman 9 juga. Halaman 9 kalian lihat itu alat-alat yang digunakan untuk penyiraman. Kemarin itu yang keluar, nah kalian hafalkan itu 4 gambar tersebut. Ada mulut gembor, sprinkler, tub penyiram, dan tub penyiram air tetes. Itu nanti keluar. Jadi soalnya seperti ini. Dari gambar di samping adalah alat penyiraman jenis. Nah, kemarin yang keluar itu selang, ini yang tub penyiram air, gambarnya seperti itu. Selanjutnya ada di halaman 12. Jadi tentang remah, karakteristik tanah yang mengandung banyak remah itu dibaca. Dan soalnya kemarin ada yang seperti ini, kira-kira seperti ini. Manakah gambar yang termasuk struktur tanah remah? Nah, di gambar itu kan ada struktur berbutir tunggal dan struktur remah. Nah, nanti soalnya seperti itu, tinggal kalian pilih gambar yang termasuk struktur remah itu yang mana, soalnya seperti itu. Nah, terus halaman 13 juga ada. Halaman 13 itu terkait pembajakan, seperti fungsi pembajakan. Jadi soalnya kemarin seperti ini. Pembajakan adalah proses memperbaiki sifat fisik tanah. Jawabannya betul atau salah, seperti itu. Nah, kita masih di halaman 13. Selanjutnya itu tentang pH yang tepat. Jadi di sini pH 7 bersifat netral, lebih dari 7 bersifat alkali, dan kurang dari pH 7 bersifat asam. Jadi soalnya kemarin itu ada di kira-kira seperti ini. Soalnya itu gambar pH meter. Jadi dalam pH meter itu menunjukkan angka 5,6. Soalnya seperti ini. Dalam gambar di atas, dalam gambar pH meter di atas menunjukkan titik-titik. Nah, di situ jarumnya menunjukkan 5,6. Nah, jawabannya ada A, pH 5,6 bersifat alkali, B, pH 5,6 bersifat asam, C, pH 5,6 bersifat netral. Nah, nanti tinggal kalian pilih yang benar yang seperti apa. Jadi kalian lihat dulu untuk pH yang tepat itu yang seperti apa. Jadi kalian bisa tahu mana yang asam, mana yang alkali, mana juga yang netral. Ya, selanjutnya ada di halaman 15. Di halaman 15 ini ada gambar traktor. Nah, ini macam-macam traktor, ini gambar keluar nih. Terutama gambar yang nomor 2 itu yang plug, alat bajak yang terpasang. Jadi traktor itu yang ada alat bajaknya, gambarnya seperti ini. Jadi nanti pilihannya alat pembajak di samping yang mana. Nanti kalian bisa milih, ada yang rotary harrow, ada yang traktor tangan, ada yang mana. Jadi kalian suruh milih yang traktor tapi yang ada alat bajaknya, kayak gitu. Selanjutnya, nah ini saya masih ingat benar nih. Soalnya itu traktor adalah mesin serbaguna yang dapat digunakan tidak hanya untuk pembajakan, tetapi juga untuk pemanenan, pengendalian hama, penyebaran benih, dan pengangkutan. Soalnya seperti itu. Jadi kalian tinggal nanti pilih benar atau salah, seperti itu, gampang. Terus masih ke bawah. Nah, tentang penanggulangan dampak negatif dari penanaman berurutan. Soalnya seperti ini. Penanaman bergilir adalah penanggulangan yang tepat dari penanaman berurutan. Itu benar atau salah? Tinggal kalian pilih.
Ya kalian pasti tahu jawabannya adalah. Terus selanjutnya kita buka lagi di halaman 18. 18 ini keluar juga tentang ampas biji rapa. Ampas biji rapa adalah termasuk pupuk kimia, benar atau salah? Kayak gitu. Jadi pupuk kimia dan pupuk organik tentang pupuk ini. Tapi soal yang keluar kemarin, ampas biji rapa adalah termasuk pupuk kimia, benar atau salah? Kayak gitu bro soalnya. Oke. Di halaman 19 ada pemupukan dasar dan pemupukan tambahan. Itu kalian baca, itu salah satunya nanti keluar. Jadi kemarin saya tes itu bareng sama teman saya 2 orang. Yang soal teman saya itu tentang pemupukan dasar, dan soal yang di saya itu pemupukan tambahan. Jadi walaupun tesnya bareng, ternyata soalnya itu beda-beda. Nah, untuk halaman 20 di sini soal tentang memahami komposisi pupuk dengan melihat kantong pupuk. Yang soal yang keluar itu cara menghitungnya. Jadi kalian harus tahu cara menghitung pupuk ini seperti apa. Itu soalnya keluar juga. Nah, lanjut lagi ke berkaitan tentang bedengan. Pembuatan bedengan dilakukan setelah menanam bibit. Jawabannya betul atau salah? Nah, itu bentuk bedengan di halaman 21 kalian baca. Soalnya kira-kira seperti itu kemarin. Lanjut ke halaman 22. Untuk halaman 22, kalian perhatikan gambar pemangkasan. Nah, gambar pemangkasan yang situ. Jadi ada yang pemangkasan tunas ujung, pemangkasan tunas samping, dan pemangkasan daun. Nah, jadi ini nanti ada yang gambar ini alat potong ini dikasih nomor 1, terus yang nomor 2 yang gambar tangan ini dikasih nomor 2, terus yang paling bawah gambar alat potong itu dikasih nomor 3. Soalnya seperti ini. Pada gambar nomor 3 itu adalah jenis pemangkasan: A. daun, B. tunas samping, dan C. tunas ujung. Seperti itu soalnya. Jadi kalian nggak boleh jawabnya yang apa yang daun, apa yang tunas ujung, ataupun yang lain yang kalian anggap benar. Gitu. Ya teman-teman, sementara itu dulu. Nanti videonya kita lanjut di part keduanya. Soalnya kalau terlalu panjang takut nggak kuat buat ngeditnya. Ya sampai di situ, nanti kita lanjut di part keduanya. Oke?